Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok Cruise Control with Sensor dengan kakak saya sendiri, Zinadin Fikri dengan NRP 5022241230 dan rekan saya. Saya Muhammad Farel Arden Jamroni Ansah dengan NRP 5022241229. Oke, selanjutnya kita membahas tentang problem. Yang pertama itu kita mengetahui terlebih dahulu apa itu cruise control. Cruise control merupakan sistem kendali kendaraan yang berfungsi untuk menjaga kecepatan kendaraan agar tetap mengikuti kecepatan referensi yang telah ditentukan. Pada sistem cruise control ini memanfaatkan torsi pada mobil itu sendiri untuk mencapai suatu kecepatan tertentu yang diinginkan oleh pengendara. Jadi seperti itu. Untuk permasalahannya sendiri yaitu Un- Untuk permasalahan sendiri, permasalahan utama ada pada sistem cruise control adalah bagaimana merancang sistem kendali yang mampu mengatur throttle agar kecepatan aktual kendaraan dapat mengikuti kecepatan referensi dengan error yang kecil, respon yang stabil, dan perubahan throttle yang tidak terlalu mendadak. Sistem juga harus mampu bekerja dalam kondisi pengukuran sensor yang tidak ideal, karena pada kondisi nyata sensor kecepatan dapat mengandung noise dan bias. Untuk solusinya, pada simulasi ini sistem cruise control dirancang menggunakan sistem loop tertutup atau closed loop dengan kontrol PID. Input utama sistem adalah referensi kecepatan kendaraan, sedangkan output sistem adalah kecepatan aktual kendaraan. Kecepatan aktual diukur menggunakan model sensor kecepatan yang diberi noise dan bias. Kemudian sinyal sensor difilter menggunakan low pass filter sebelum dikembalikan sebagai feedback ke controller. Oke, next. Untuk metode penelitian, yang pertama rancangan umum sistem akan diterangkan lebih lanjut nanti dengan output keluaran yaitu U total sama dengan UPID plus UFF. Next. Oke, selanjutnya kita mengenal tentang model matematika plan pada suatu sistem di cruise control itu sendiri. Plan itu yang digunakan menggunakan dinamika longitudinal kendaraan itu sendiri. Model ini merepresentasikan hubungan antara input throttle dan kecepatan kendaraan. Persamaan dasarnya itu M dv per dt sama dengan F drive sama F drag atau F melaju sama dikurangi gaya melaju dikurangi gaya hambatan. Terus gaya dorong dari kendaraan itu sendiri dimodalkan sebagai F drive sama dengan Q drive kali U kali U. Terus untuk gaya hambatnya sendiri atau F drag itu sama dengan gaya sekali F atau kecepatan V atau kecepatan. Dengan demikian model matematika kendaraan menjadi M dv per dt sama dengan K drive kali U min B kali V. Kita menggunakan parameter kita asumsikan bahwa kendaraan pada mobil itu sendiri memiliki massa yaitu 1000 kilogram dengan key drive itu dengan gaya itu 3000 Newton dengan B atau itu pembatasannya itu dari 50 Newton per ms. Untuk U-nya sendiri input throttle-nya batas dari 0 sampai 1. Terus untuk kecepatannya sendiri kecepatan kendaraan dalam meter per second. Untuk mempermudahkan kita untuk simulasi di Simuling kita menggunakan kecepatan kendaraan itu menggunakan meter per second, bukan menggunakan kilometer per jam. Selanjutnya kita membahas tentang model matematika plan yang sudah kita jelaskan tadi di sini M per dv per dt dengan kita masukkan saja eh, rumus maksudnya parameternya yaitu pertama M-nya itu 1000 terus disubstitusi begini saja kita bagi dengan 1000 sehingga didapatkan dv per dt sama dengan 3U min 0,05 V. Nah, ini bisa dimanfaatkan kita sebagai plan awal kita dari persamaan untuk transfer function pada sistem cross control. Persamaan tersebut dalam persamaan Laplace itu dijelaskan seperti gambar ini, bukan gambar persamaan berikut ms kecepatan terus bv terus ke drive kali u s terus vs sehingga transfer function plan kendaraan itu terakhir itu vs atau kecepatan dibagi us dari sama dengan key drive bagi ms plus b. Substitusi parameter yang sudah didapat tadi diasumsikan itu sehingga 3000. Nah,
Sehingga didapatkan dalam bentuk standar order satu itu sama dengan 60 per 20 S plus satu. Dari bentuk tersebut diperoleh gain steady state yaitu 60 dengan konstanta waktu plan yaitu 20 yang kita bisa masukkan kepada simulasi di Simulink. Selanjutnya, jika throttle bernilai satu, maka kecepatan steady state kendaraan secara ideal adalah VSS 60 kali 1 sama dengan 60 meter per second. Untuk target kecepatan 20 meter per second, di sini kita menargetkan bahwa kecepatan kendaraan itu akan kita stabilkan atau di cruise control di kecepatan 20 meter per second. Sehingga kita melakukan perhitungan yaitu VSS sama dengan 60 U, dengan U referensinya itu tadi 20 meter per second dengan didapatkan U sama dengan 0,33 yaitu eh, gainnya nanti kita dapat 0,33. Nah, throttle-nya kayak gitu. Terus selanjutnya model akuator. Tidak menurut saya kurang rasanya jika kita membahas tentang throttle atau kecepatan dari model matematika plan dari cruise control. Kita patut menimbangkan vehicle dynamic dari suatu kendaraan itu sendiri. Nah, pada suatu kendaraan vehicle dynamic itu sendiri, kita asumsikan seperti ini. Seperti yang ada GXS sama dengan satu per tau X S plus satu itu sama seperti persamaan yang ada di Ogata, di buku Ogata. Nah, sebelumnya kita mendapatkan bahwa tau X-nya sendiri adalah 0,3 S. Sehingga kita substitusi, sehingga kita mendapatkan transfer function untuk Simulink itu sendiri yaitu satu per 0,3 S plus satu. Model ini menunjukkan bahwa eh, throttle aktual memiliki perintah throttle untuk keterlambatan tertentu. Semakin besar konstanta waktu aktuator, semakin lambat respon aktuator. Nah, transfer function akhir pada sistem cruise control itu sendiri yaitu 3000 bagi 300 S kuadrat plus 1015 S plus 50. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk model sensor kecepatan. Sensor kecepatan dimodelkan dengan penambahan noise, acak, dan bias tetap. Didapatkan rumus V measure sama dengan V aktual plus N T plus B sensor. Parameter noise sensor yang digunakan adalah mean adalah 0, variance itu 0,05, seed sama dengan 10, sample time 0,01. Karena variance noise sebesar 0,05, standar deviasi noise adalah eh sa- itu sama dengan akar dari 0,05 sama dengan 0,0707 M per S. Setelah diberi noise dan bias, sinyal sensor difilter menggunakan low pass filter. G filter S sama dengan 1 per 0,1 S plus 1. Terus lanjut itunya WC itu dapat 10 rad per S. Terus FC itu 10 per 2 pi. Jadi didapatkan 1,59 Hz. Next. nah, oke untuk tambahan lagi, model sensor kecepatan ini digunakan untuk merepresentasikan bahwa ketika kita menambahkan suatu sensor kecepatan di PID yang akan kita gunakan itu tentunya bakal ada gangguan-gangguan terhadap sensor, dan sensor itu sendiri. Nah, fungsinya untuk perhitungan dari model sensor kecepatan sendiri yaitu untuk memberi asumsi bahwa PID kita dapat mengontrol gangguan-gangguan tersebut. Mungkin next lagi. Oke, untuk tipe controller, controller yang digunakan adalah PID, proporsional integral derivatif. Yang itu ada rumusnya UT sama dengan KPET plus KI, terus integral dari ET DT plus KD DET per DT. Dengan error yang didefinisikan sebagai ET sama dengan VREF T min VSTT. Ya, untuk parameternya itu KP nilainya adalah 0,35 yaitu berfungsi sebagai mempercepat respons terhadap error. Itu yang kedua, KI nilainya adalah 0,05 yang berfungsi sebagai mengurangi steady state error. Yang ketiga, KD nilainya adalah 0,02 yang berfungsi sebagai meredam perubahan error yang terlalu cepat. Yang keempat, ada N nilainya adalah 30 yang berfungsi sebagai filter koefisien derivatif atau anti noise. Next. Dengan parameter sebelumnya, persamaan kontrol menjadi UPID T sama dengan 0,35 ET
plus 0,05 integral integral ET dt plus 0,02 DET per dt. Next. Selanjutnya, perancangan kontrol secara analitik. Setelah kita mendapatkan nilai KP, KI, KD, yaitu kita dengan menguji satu persatu dari nilai-nilai yang tadi, itu kita mencoba apakah nilai-nilai tersebut sudah benar atau belum. Kita menggunakan metode analitik, yaitu dengan pertama get total S sama dengan seperti yang tadi, plan awal yaitu 3000 bagi 300 S kuadrat plus 10, 15 S plus 50. Kontrol PID idealnya itu dari KP plus KI per S, KD kali S. Persamaan karakteristik closed loop dengan unit feedback yaitu 1 plus CS, GS, G total S sama dengan 0. Kita substitusikan saja dari nilai yang tadi, berarti 1 KP plus KI per S plus KD per S kali 3000 per 300 S kuadrat plus 10. 1015 S plus 50 sama dengan 0. Kalikan dengan S kali S dalam kurung 300 S kuadrat plus se- 1015 S plus 50 S sehingga didapatkan yaitu S 3 S dalam kurung 300 S kuadrat plus 1015 S plus 50 dalam kurung tutup tutup kurung plus 3000 KD S kuadrat KPS plus KI sama dengan 0 sehingga diperoleh persamaan karakteristik yaitu 300 S pangkat 3 plus dalam kurung 1015 plus 3000 KD tutup kurung S kuadrat plus 50 plus 3000 KP kali S plus 3000 KI sama dengan 0 dengan parameter pada setiap kontrol sebelumnya yang didapat kita langsung eh, yang di sini di parameter yang ini kita langsung saja substitusikan sehingga didapatkan nilai yaitu 300 S pangkat 3 1075 S kuadrat plus 1100 S plus 150 S. Untuk sistem order 3 syarat kestabilan root Hurwitz adalah semua koefisiensi bernilai positif dan memenuhi, yaitu dengan A2 kali A1 lebih dari A3 kali A0. Nah, kita asumsikan kan sini sudah dapat nilainya A2, A1, A3, A0 itu sudah dapat semua. Kita langsung saja kalikan saja dengan ini dan hasilnya A1, A2 kali A1 lebih besar daripada A3 dan A0, membuktikan bahwa PID tersebut memenuhi syarat kestabilan berdasarkan kriteria Roth-Hurwitz. Dengan demikian, parameter PID yang digunakan dapat dianggap layak sebagai parameter awal untuk pengujian sistem loop tertutup. Metode Ziegler-Nichols tidak digunakan sebagai metode utama karena pada model plan ini ultimate gain dan ultimate period tidak diperoleh secara langsung dari data osilasi sustained. Oleh karena itu, pendekatan analitik berbasis model plan lebih sesuai digunakan pada tahap ini. Seperti itu. Selanjutnya, Oke, next buat feed forward gain. Feed forward gain digunakan untuk memberikan sinyal throttle dasar berdasarkan referensi kecepatan. Tujuannya adalah tujuan dari penggunaan feed forward adalah membantu kontrol PID agar tidak bekerja sepenuhnya dari error. Untuk rumusnya itu ada U sama dengan VREF per 60 sehingga nilai feed forward ideal adalah KFF sama dengan 1/60 atau sama dengan 0,0167. Next. next. Jika target kecepatannya adalah VREF sama dengan 20 ms, maka output feedforward adalah UFF sama dengan KFF kali VREF. UFF sama dengan 0,0167 kali 20, UFF sama dengan 0,334. Nilai ini mendekati hasil perhitungan throttle steady state ideal yaitu U sama dengan 0,3333. Dengan demikian, gain feedforward yang digunakan adalah gain FF sama dengan 0,0167. Pada struktur Simulink, input gain feedforward diambil dari output rate limiter reference sehingga UFF sama dengan gain FF kali RL min VREF. RL Iref. VREF. Ya, Kemudian output feedforward dijumlahkan dengan output PID pada blok sum control. Itu U total sama dengan UPID plus UFF. Struktur ini membuat feedforward bekerja berdasarkan target kecepatan, sedangkan PID bekerja untuk mengoreksi error antara referensi dan feedback. Oke, next. oke, selanjutnya kita lanjut ke simulasi MATLAB. Benar.
Nah, kita lanjut pada simulasi MATLAB. Kita membahas tentang closed loop dari sistem cruise control tersendiri ya. Yang pertama, VREF. VREF ini digunakan untuk memberikan input referensi pada sistem cruise control itu sendiri. Kita tadi mengasumsikan bahwa kecepatan yang kita inginkan adalah 20 meter per second atau kalau dalam kilometer 20 kali 30 3,6 72 kilometer per jam, yaitu dengan step time itu 5 dan initial value-nya 0, final value-nya 20 itu tadi. Nah, ini membacanya bagaimana? Jadi fungsi blok ini akan memberikan target kecepatan. Kecepatan referensi itu berubah dari 0 ke 20 itu pada di detik kelima. Jadi seperti itu. Selanjutnya RLVREF. RLVREF ini sendiri kita gunakan untuk lebih tepatnya untuk memperhalus gerakan dari apa namanya? Gerakan dari pergerakan dari perubahan kecepatan. Jika kita tidak ada VREF, maka pergerakan kecepatan itu dari 0 ke 20 pada detik kelima nanti akan langsung naik ke atas. Kita mungkin bisa menambahkan dengan scope terlebih dahulu, mengujinya. Oh, nah, bentar. Maaf. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa nanti akan langsung bergerak langsung ke atas pada detik kelima. Nah, ini naik terus pada detik 20 itu bakal. Namun ketika kita menggunakan BRL VREF atau ini, nah kita akan melihat naiknya akan berubah. Jadi bukan secara konstan langsung naik ke 20, melainkan secara linear untuk naik ke 20 seperti itu. Jadi lanjut lagi untuk penjelasan sistem. Dan ini akan ada some error, yaitu untuk menggunakan eh, masalah untuk feedback dari sistem itu sendiri tadi. Dan selanjutnya akan membahas tentang KFF atau gain yang itu tadi, yang telah dibahas tadi. Gain tadi itu bernilai 0,0167 untuk mendalilkan U sama dengan 0,333, yaitu menilai state-nya itu 0,33. Pada PID itu tadi kita setting bahwa KP-nya sendiri itu bernilai 0,35, sebentar, 0,35 dan integral 0,01, KD-nya itu 0,02 dengan N30. Terus kita jumlahkan pada konstanta KFF ini sendiri dengan sum control ini sendiri tadi. Nah, fungsinya dari KFF ini sendiri itu untuk membatasi pergerakan dari kecepatan itu sendiri sehingga tidak terjadinya overshoot terlalu dalam untuk membantu PID ini sendiri lah seperti itu sistemnya. Selanjutnya kita membahas tentang throttle. Nah, throttle ini sendiri itu dibatasi dari 0 hingga 1 ini untuk membatasi supaya tidak terlewati juga batasan dari apa namanya untuk membatasi nilai throttle-nya lah agar tetap berada pada batas fisik. Nah, jika kita tadi ada di batas 20, maka dia akan membatasi nilai di 20 itu tadi. Nah, dalam sistem PID ini sendiri itu dia akan membatasi dari nilai PID itu sendiri tadi. Biasanya kayak gimana? Terus RL throttle ini sama, fungsinya sama RL VREF, yaitu dengan menstabilkan dari ini apa namanya menstabilkan gerakan yang tidak konstan langsung naik melainkan secara linear pergerakannya peningkatannya. Terus lanjut lagi kepada akuator. Nah, akuator ini sendiri itu bernilai plan yang pernah saya jelaskan tadi di model aktuator. Nah, itu dengan 0,3 S plus 1 dan a- plan akhir yaitu GS sama dengan 1/0,3 S plus 1 seperti itu. Nah, di sini kita membuat agak sedikit realistis dengan menambahkan vehicle dynamic. Vehicle dynamic ini sendiri dirancang dengan yang pernah kita bilang tadi, yaitu untuk menghasilkan apa namanya akuator yang seperti ini itu ditambahkan dengan vehicle dynamic yang seperti ini dengan key drive.
itu bernilai 3.000 yang tadi 3.000 terus dibagi dragnya itu sendiri 50. Lalu yang kedua 0,01, yang terakhir dengan upper limit saturasinya itu ada di 50 dan lower saturation limitnya dari 0 kalau nggak salah 0 benar. Selanjutnya ditambahkan juga noise dan bias. Noise dan bias ini digunakan sendiri untuk memberikan suatu study case atau gangguan terhadap sensor itu sendiri. Nah, dengan adanya ini akan membuat sensor itu akan sedikit terganggu. Dengan hal ini akan membuat bahwa sistem ini terlihat seperti realistis. Karena tidak mungkin sebuah sensor itu tidak ada gangguan sama sekali. Oleh karena itu, kami menambahkan sebuah gangguan terhadap sistem ini sendiri. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari sistem itu tadi sendiri masih terdapat gangguan, yaitu dengan adanya noise-noise kecil dan ini. Nah, ini yang namanya noise di sini. Hal ini kita bisa mengantisipasi atau mengurangi dari noise tersebut dengan menggunakan low pass filter. Low pass filter tadi dengan CS yaitu 1/0,1 kali plus 1 dan dihasilkan hasil dari sistem itu sendiri seperti berikut. Di sini terjadi overshoot di mungkin sekitaran 21, overshoot di 21, sekian nilainya. Tidak mencapai 21,2, 21,18 mungkin bisa jadi. Dan kembali percepatan sistem ada di 40. Di 40 ini sudah menyentuh di steady state. Seperti itu. Jadi berbeda dengan open loop yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem cruise control pada sistem yang kami buat ini menggunakan sensor kecepatan dan tidak memanfaatkan throttle saja, sehingga percepatan ini bisa lebih efisien, lebih cepat, dan sistem kontrol pada cruise control mobil itu sendiri bisa terjadi dengan rapi dan mengurangi kendala yang ada ketika pada sistem cruise control yang saat ini ada di dunia kayak gitu. Mungkin untuk sistem open loop bakal dijelaskan teman saya. Oke, untuk sistem open loop, dikarenakan yang tadi sistem closed loop itu sudah begitu kompleks, jadi untuk open loop itu saya menjelaskan tidak begitu kompleks. Jadi VREF ya hampir sama kayak kayak yang tadi, cuma perbedaannya dia closed loop adalah dia memutarkan lagi. Jadi kayak ngeloop muter lagi dari yang akhir menuju ke awal lagi gitu. Jadi overall sama VREF, di sini ada VREF, ada KFF, itu nanti fungsinya buat gain. Jadi jadi dia itu biar nggak melonjak terlalu overshoot lah. Nah, itu terus dilanjutin pada throttle. Kenapa di situ ada throttle 2? Jadi itu tuh fungsinya buat menghaluskan apa gelombang. Terus habis itu Meneruskan pergerakan. menghaluskan pergerakan ya. Oke, terus buat aktuator juga sama yang kayak yang udah diterangin tadi. Terus vehicle dynamic juga sama. Terus habis itu dikarenakan kita ingin apa ya terlalu gak mungkin kan gak ada gangguan juga. Jadi kita menambahkan berinisiatif untuk menambahkan noise dan bias. Jadi agar nanti itu terlihat nyata terlihat real kalau misal ini tuh ada gangguan seperti itu. Nah, itu nanti ada apa udah kita nanti bisa lihat hasilnya di itu scope eh gak bisa Oke, Bu, nggak mungkin bisa aku keluar. menambahkan aja. Jadi ketika kita open loop atau menggunakan sistem yang cross control pada umumnya itu pergerakan sistem itu sangat-sangat didasari oleh throttle untuk mencapai sebuah kecepatan. Nah, dari kecepatan itu sendiri itu dari throttle itu sendiri kita nggak bisa langsung menuju sebuah kecepatan dengan sangat yang cepat, dengan cara yang cepat. Kita harus memastikan bahwa throttle itu stabil terlebih dahulu dan kita bisa mendapatkan dari kecepatan itu sendiri. Nah, aku menambahkan juga untuk dari kenapa ada KF gain ini yaitu membatasi bahwa
eh, nilainya itu tidak overshoot, overshoot terlalu tinggi. Nah, jika ini tidak ada apa namanya kak gainnya sendiri, maka nilainya akan jauh lebih ekstrim dengan nilainya itu bisa naik di angka 50. Nah, fungsinya dari KFF gain tadi sendiri yaitu membatasi pergerakan dari bukan membatasi pergerakan, membatasi kecepatan yang ingin kita tuju. Padahal di sini verve-nya itu kita ingin menuju di 20, tapi pada scope-nya itu sendiri ada di 50. Karena apa? Karena throttle itu sendiri tidak bisa menjamin bahwa memastikan throttle itu sendiri tidak bisa memastikan bahwa kecepatannya itu akan mencapai di 20 karena tidak ada fungsi kontrol pada throttle itu sendiri. Nah, bedanya pada sistem yang kita gunakan yaitu kita menggunakan throttle itu bisa dikontrol juga. Jadi kita tidak hanya mengatur kecepatan, tetapi kita mengatur throttle pada mobil sendiri, yaitu torsi lah. Bahasa nyebutnya seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin diri dan Saya, rekan saya saya Muhammad Farel Ardan. izin pamit undur diri. Terima kasih. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.